Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Meet me again with Mr. Iman Fajar Nursaman in English lesson. Today we will study about question word atau sering kita sebut dengan kata tanya. Nanti kita diharapkan setelah materi ini kalian bisa membuat kata tanya dengan baik dan benar. Mari simak materi berikut. Baik, kali ini kita akan membahas tentang question word atau kata tanya. Kata tanya yang biasanya dipakai dalam bahasa Inggris itu adalah what, who, where, when, why, how, meskipun masih banyak kata tanya yang lain. What artinya adalah apa atau apakah. Hal ini menanyakan tentang sesuatu. Dan who artinya siapa, yaitu menanyakan subjek, biasanya orang ataupun lembaga atau instansi. Yang ketiga adalah where, itu artinya kemana atau di mana, itu menanyakan location atau place atau tempat. Dan yang keempat adalah when atau kapan, artinya kapan, ini menanyakan time atau waktu. Kemudian adalah why, kenapa atau mengapa, ini menanyakan sebab. Oleh karena itu biasanya kalau pertanyaan yang diawali dengan why, pasti nanti pada jawaban akan diawali dengan kata because yang artinya karena. Dan yang keenam adalah how, artinya bagaimana. Hal ini menanyakan tentang cara. Baik, kata tanya ini bisa berfungsi sebagai kata tanya jika diikuti oleh to be atau auxiliary verb. Nah, untuk membuat kata tanya atau kalimat tanya yang pada pertanyaan itu tidak terdapat kata kerja, maka kata tanya tersebut harus diikuti oleh yang namanya to be. To be pada simple present itu terdiri atas tiga. Yang pertama adalah aim, yang kedua adalah are, dan yang ketiga adalah is. Am ini digunakan jika subjeknya adalah I, dan are itu digunakan jika subjeknya adalah they, we, dan you. Ketiga, is ini digunakan jika subjeknya adalah he, she, atau it. Jadi ada tiga juga. Nah, pada kata tanya yang tidak terdapat kata kerja itu harus diikuti dengan to be. Kalau am itu untuk subjek I, are untuk subjek they, we, you, dan is digunakan jika subjeknya he, she, dan it. Sedangkan untuk pertanyaan yang terdapat kata kerja, maka harus diikuti oleh yang namanya auxiliary verb do, ya, dan does. Nah, do digunakan jika subjeknya adalah they,
digunakan jika subjeknya adalah he, she, it. Jadi do untuk subjek they, we, you, dan I. Does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, kalau kita samakan di sini, ini menggunakan do, dan yang he, she, it menggunakan does. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat tanyanya. Example, ini contoh kata tanya yang tidak terdapat kata kerja. Nah, di sini tidak ada kata kerjanya, maka perlu diikuti oleh to be. What is your name? Ya, di sini to be-nya menggunakan is, karena your name ini adalah it ya di sini ya. Ya, maka is. Kemudian contoh yang kedua, who are Amir's friend? Who are Amir's friend? Kita gunakan to be are, karena ini dianggap temannya Amir itu lebih dari satu, maka digunakan kata are. Who are Amir's friend? Oke ya. Tapi jika temannya Amir hanya satu, maka di sini cukup menggunakan is, karena satu ya. Temannya jika laki-laki he, maka is. Jika temannya perempuan she, maka is. Ini kita anggap temannya lebih daripada satu, maka kalau lebih dari satu sama dengan they, maka to be-nya adalah are. Nah, sekarang kita contoh yang terdapat kata kerja. Nah, kita sudah ambilkan. Ini ada where does he live? Where does he live? Di sini kata kerjanya ya, tinggal, maka di sini menggunakan auxiliary verb does. Dan contoh yang kedua, when do you come? Come juga verb ya, kata kerja, maka digunakan auxiliary do. Baik, itu penjelasan mengenai question verb dan penggunaan to be pada simple present, am, are, is, dan penggunaan auxiliary verb do dan does. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.